Baik teman-teman semua, kita sekarang membahas lanjutan dari materi frase, kita masuk ke periode. Jadi periode itu sebenarnya kata lainnya adalah kalimat ya. Ya jadi disebutkan di dalam buku teks yang kita baca bahwa the period or sentence form, berarti di sini bentuk kalimat atau disebut dengan periode ya, is associated most closely with music of the tonal era. Jadi ini berkaitan sebagian besar dengan musik-musik di era tonal ya. Musik yang menggunakan sistem tonal yaitu dari yang ada antara tahun 1600 sampai 1900. Namun demikian sistem periode ini juga ditemukan di dalam musik-musik baik sebelum periode klasik maupun sesudah periode klasik ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam musik tonal, tema adalah basis struktural bentuk-bentuk homofonik ya, baik besar maupun kecil. Nah, kalau tadi yang di atas itu, walaupun tonal era itu 1600 sampai 900, namun sebelumnya ada juga yang menggunakan bentuk period ya, atau mungkin sesudahnya di zaman modern ya. Nah, tetapi yang lazimnya adalah 1600 sampai 1900 ya. Yang kedua ini di dalam musik tonal, tema basis struktural dari bentuk homofonik, apakah komposisi kecil maupun komposisi besar. Tema sebagai unit homofonik biasanya terdiri dari satu atau lebih periode. Nah, ini satu karakteristik tema ya. Jadi tema itu umumnya berupa periode. Walaupun tadi di dalam pembahasan tentang frase, bisa aja tema itu terdiri dari frase ya. Misalnya seperti di musik-musik invention ya, itu banyak sekali temanya yang disebut dengan istilah subjek ya, hanya 4 birama. Kemudian pergerakan didasarkan atas pergerakan di dalam harmoni tonal ya, jadi harmoni yang menggunakan tangga nada tonal. The period or sentence form consists of two phrases. Jadi periode atau bentuk kalimat terdiri dari dua frase. Jadi frase pertama disebut dengan antecedent dan yang kedua disebut dengan consequent. Nah, terus apa yang disebut dengan antecedent? Jadi frase antecedent adalah memiliki sifat interrogatif dan biasanya diakhiri dengan sebuah cadence non final ya. Cadence non final berarti apa? Berarti cadence tengah ya di dalam tonal musik. Jadi kemudian apa yang disebut dengan frase konsekuen? Jadi frase konsekuen ini adalah satu frase yang memiliki karakter responsif ya. Responsif itu seperti menjawab ya. Dengan beberapa perkecualian diakhiri dengan sebuah kadens yang lebih konklusif dibandingkan di akhir frase antecedent. Jadi lebih kuat ya, menunjukkan bahwa komposisi tersebut berhenti. Kemudian cadence at the end of the consequent phrase is most often authentic. Nah ini jadi cadence di akhir frase konsekuen itu umumnya adalah autentik. Ya di sini kita lihat tentang gambarnya ya dari apa yang tadi saya jelaskan. Jadi yang disebut dengan periode itu terdiri dari dua sisi yang seimbang ya. Yang sisi pertama adalah frase antecedent dan sisi yang lainnya adalah konsekuen. Nah di tengah-tengahnya ada kadens tengah ya. Kadens tengah itu yang menuju ke tonik ya. Jadi menuntut satu penyelesaian. Jadi dapat dikatakan antecedent ini seperti kayak pertanyaan ya, tanda tanya. Kemudian konsekuen ini diakhiri dengan kadens autentik yang tegas. Berarti dia seperti jawaban ya. Jadi merespon dari antecedent.
Nah, kita lihat di sini dari komposisi dari Johannes Brahms, ya, Simfoni nomor 1 di bagian yang terakhir. Ini allegro non troppo, cepat ya, tapi tidak terlalu cepat. Coba saya mainin pakai gitar ya. Ini yang terakhir ini kan jadi dominan terus tonika. Nanti kalau yang di belakang tadi ya ini yang di sini dia masuknya kadens setengah ya, tetapi yang di sini terakhir di frase konsekuen itu jelas masuk autentik. Ini ada sesuatu yang perkecualian ya. Jadi beberapa perkecualian. Antiseden berakhir dengan autentik, modulasi ke kunci baru ya. Harusnya kan antiseden itu tadi kemana? Ke setengah ya. Coba kita lihat misalnya di sini. Ya, ini masuknya ke tadi kan di G. Terus masuk ke D ya. Berarti kan dia masuknya ke dominan ya. Sebenarnya masuk ke dominan, tetapi kalau kita lihat di sini ya ini kan dominan, ini tonik ya, tetapi dia dalam kunci D mayor. Jadi tadinya kan G mayor, berarti dia bermodulasi ke dominannya menjadi tonik ya. Itu perkecualian ya. Tetapi sebenarnya esensinya sama aja dengan dia berangkat ke dominan ya, dari G mayor ya. Nah, tetapi karakteristiknya dia autentik. Nah, ini perkecualian. Atau bisa juga dikatakan ini merupakan satu keunikan dari seorang komposer ya. Kemudian part 2 dari bentuk ternaire itu bentuk lagu 3 bagian adalah sebuah periode ya. Frase konsekuen berakhir dengan kadens setengah. Alasannya tidak ada transisi ke part 3. Jadi kita lihat di sini, ini antisedennya, ini konsekuennya ya. Nah ini harusnya kalau konsekuen itu kan berakhirnya tonik, tetapi ini ke dominan ya. Mengapa demikian? Karena dia akan masuk ke dalam part yang ketiga. Part yang ketiga itu berarti dia pengulangan dari part pertama ya. Nanti kita akan belajar tentang bentuk lagu 3 bagian ya. Nah, jadi semua yang perkecualian itu pasti ada alasan-alasannya. Jadi dalam hal inilah kita sebagai analis itu perlu cukup kritis ya untuk mengidentifikasi keunikan dari para komposer ya. Nah, kemudian kalau kita dengarkan tadi ada komposisi dari Schumann ya. Itu kan pengulangannya sebagian besar sama, cuman belakang-belakangnya berbeda ya. Nah, itu disebut dengan paralel. Jadi di sini disebutkan at least the first measure of the consequent is similar. Jadi paling tidak birama pertama dari konsekuen adalah mirip ya dengan birama pertama dari antiseden. Jadi ini birama pertama, ini birama pertama. Ini kan sama persis ya, gitu. Jadi pada kebanyakannya keseluruhan dari konsekuen mirip dengan antiseden. Ya, jadi yang banyak kita jumpai yang disebut dengan paralel itu mesti sebagian besarnya sama ya. Mungkin 3 birama ini sama semua. Belakangnya dia yang beda ya di kadensnya. Nah, kemudian varian-varian dari kemiripan itu ada bermacam-macam. Bisa juga misalnya kemiripan secara identitas ya, memiliki identitas yang sama, atau mungkin dilakukan dengan cara transposisi, itu dikatakan juga sama ya. Kemudian embellishment itu dengan hiasan-hiasan atau dengan kontur similarity ya, kemiripan kontur. Kemudian sini apa ditutup? Periode kontras.
Nah, kalau tadi kan periode paralel ya, ini periode kontras. Jadi ada dua macam periode selain secara normatif, yaitu periode paralel dan periode kontras. Tentu saja kalau periode kontras ini antara periode yang pertama dengan periode yang kedua itu perbedaannya banyak ya. Nah, di sini directions of melodic line in the consequent phrase differs from the directions of the melodic line in the antecedent phrase. Berarti arahnya berbeda ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini arahnya cenderung dia turun ya. Nah, kalau di sini dia cenderung naik. Nah, itu dia disebut kontras ya, periode kontras, contrasting period. Kemudian rhythm in both phrases may be similar. Jadi mungkin kalau kita lihat dari segi motif ritmiknya sama ya, or even identical ya, atau mungkin sama persis ya. But the melodic direction is different in each phrase. Jadi pergerakan melodiknya setiap frase itu berbeda ya. Nah, kemudian varian-varian lain adalah modified parallelism. Jadi ada paralelisme yang dimodifikasi ya. Jadi parallelism in the period form is established by similarity in at least the beginnings of the successive phrase. Jadi paling tidak birama pertamanya sama ya. Nah, ini an ambiguous relationship, jadi satu hubungan yang ambigu ya, terjadi ketika permulaan dari frase kedua mirip akhir dari frase pertama. Nah, ini kan berarti kalau tadi kan paralel benar-benar ya. Jadi misalnya kalau birama 1 di antiseden di apa namanya periode yang satu itu sama dengan antiseden di periode 1 di bagian konsekuennya. Nah, ini gimana yang unik adalah ada kesamaan itu tidak dengan yang birama 1 tapi dengan birama terakhir, bisa terjadi seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan three-part period. Nah, ini berbeda. Three-part period dengan paralel. Jadi ini mirip ya. The three-part period is the smallest ternary pattern. Jadi periode 3 bagian adalah bentuk ternair yang terkecil. Ya. Masing-masing bagian terdiri dari satu frase tunggal. Jadi berarti ada 3 frase ya, 3 kali 4 birama. Berarti berapa? 12 birama ya. It doesn't occur nearly as frequently as does the usual period form of 2 phrases. Jadi ini jarang terjadi. Tapi saya menemukan di dalam komposisi dari Astor Piazzolla ya, di dalam lagu Oblivion. Oblivion itu kan bentuknya three-part song form ya, ada ABA. Cuman di part A dia memiliki 3 period. Nah, kalau di sini 3 frase ya, three-part period. Nah, kalau yang di Astor Piazzolla itu dia 3 periode, jadi periodenya diulang 3 kali. Kemudian paralelisme unit-unit non-melodik. Nah, ini ada kemiripan dari unit-unit yang bukan melodi ya. Biasanya kan kalau kemiripan di mana? Di melodinya. In music, which is essentially percussive or motoric in the character. Jadi pada musik-musik yang secara khusus dia bersifat perkusif atau motorik, where a melodic line is either non-existent, jadi yang dimana alur melodinya itu tidak ada atau tidak signifikan, misalnya ada tapi tidak signifikan, it is possible to establish a category of parallelism based on rhythmic relation alone. Nah, jadi di sini bisa terjadi pada musik-musik minimalis ya.